Kembali bersama kami di Katolik Digital. Banyak orang yang masih bingung dengan perbedaan antara imam diosesan dan imam religius. Dalam video ini, kami akan menjabarkan tentang dua jenis imam di Gereja Katolik. Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita ketahui bahwa semua imam Katolik adalah sama. Setiap imam pasti melalui pendidikan dan persiapan selama bertahun-tahun sebelum ditahbiskan, baik itu imam diosesan maupun imam religius. Setiap imam melakukan tugasnya yakni memberikan sakramen-sakramen gereja kepada umat beriman yang merupakan tanda dan sarana keselamatan dari Allah kepada kita. Pertama-tama, yang dimaksud dengan imam diosesan adalah imam milik suatu keuskupan. Kata diosesan memiliki arti yaitu keuskupan. Dalam hierarkinya, atasan mereka adalah uskup setempat. Para imam diosesan seringkali disebut sebagai RD atau Referendus Dominus yang artinya Tuan yang terhormat. Kata Tuan erat kaitannya dengan rumah. Rumah yang dimaksud adalah keuskupan di mana mereka menetap atau terdaftar. Misalnya, disebutkan bahwa Imam A adalah Imam Diosesan Jakarta. Artinya imam tersebut adalah Imam Keuskupan Agung Jakarta. Imam B adalah Imam Diosesan Tanjung Karang. Artinya imam tersebut adalah Imam Keuskupan Tanjung Karang. Berikutnya, yang dimaksud dengan imam religius adalah imam dari suatu ordo atau tarekat religius. Misalnya imam dari Ordo Serikat Yesus, OSC, OFM, SVD, MSF, dan masih banyak lagi. Mereka semua yang berasal dari ordo atau tarekat disebut sebagai imam religius atau sering disebut imam biarawan. Seringkali, para imam religius disebut sebagai RP atau Referendus Pater yang artinya Bapa yang terhormat. Para imam religius memiliki atasan yang sering disebut sebagai superior atau dalam beberapa kasus disebut provinsial dan bahkan jenderal. Sampai di sini kita semua paham mengenai arti dari imam diosesan dan imam religius. Perbedaan antara imam diosesan dan imam religius yakni janji atau kaul. Imam religius mengucapkan kaul sedangkan imam diosesan mengucapkan janji. Seorang imam diosesan setidaknya membuat 3 janji kepada gereja di hadapan uskupnya. Yang pertama adalah janji untuk taat dan setia kepada uskupnya dan penggantinya. Yang kedua adalah berjanji untuk hidup selibat sehingga dapat sepenuhnya memberikan hidup kepada Kristus. Yang ketiga adalah janji hidup dalam kesederhanaan. Imam diosesan berkarya untuk umat setempat. Segala yang diperjuangkannya adalah demi kepentingan umat keuskupan di mana ia tinggal. Imam diosesan adalah imam di tengah-tengah umat. Bila imam diosesan mengucapkan janji, imam religius mengucapkan setidaknya 3 kaul sebelum ia ditahbiskan. Mereka mengucapkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian atau selibat. Imam religius memiliki spiritualitas tersendiri. Misalnya SCJ dengan spiritualitas Hati Kudus Yesus, Jesuit dengan spiritualitas Ignatian, OFM dengan spiritualitas Fransiskan, dan masih banyak ordo atau tarekat lain. Imam religius biasanya tinggal di biara atau ditugaskan secara khusus di beberapa paroki tertentu. Pada umumnya, imam religius hidup dalam komunitas satu sama lain dan hanya beberapa yang berada di antara umat di sebuah paroki. Mereka lebih kepada karya pelayanan di luar paroki, misalnya pendidikan, kesehatan, pendampingan keluarga, dan lain-lain. Demikianlah perbedaan umum antara imam diosesan dan imam religius. Apakah yang satu lebih baik atau lebih suci dibanding yang lain? Jawabannya adalah tidak. Mereka semua sama-sama imam Tuhan. Panggilan bagi seseorang hanyalah soal di mana Tuhan memanggil mereka untuk melayani, baik panggilan sebagai imam diosesan atau imam religius. Semoga video ini menambah wawasan bagi kita mengenai imam dalam Gereja Katolik. Silahkan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih.